silakan. Karena Allah memandang semua sama. Apalagi dalam soal muamalah. Ar-Rahman-Rahim. Karena itu maka Anda baca itu di LMS itu, tagline-nya adalah menarik investasi dan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Itu maksudnya ekonomi semesta. Mungkin ada yang menyampaikan beberapa prinsip ekonomi semesta seperti keberlanjutan, ya, nilai-nilai universal, ada keadilan dan sebagainya. Tapi yang pokok itu tadi, menarik investasi seluas-luasnya dari negara manapun untuk kesejahteraan. Tapi jangan lupa, jangan sampai bertumpuk kekayaan pada orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Karena itu maka disinilah di dalam soal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan harus betul-betul melibatkan masyarakat secara seluas-luasnya, bukan orang Islam saja, juga orang non-Muslim. Oh, mentang-mentang mayoritas mau makain gitu, enggak. Ya, mentang-mentang Pak Prabowo temennya Raja Yordan, lalu nanti orang Islam semua, tidak bisa. Makanya ekonomi semesta. Kenapa ekonomi semesta ditawarkan? Nah, itu kan persoalan gitu. Kapitalis tidak bisa menyelesaikan, sosialis tidak bisa menyelesaikan, ribut terus. Dampaknya tuh di Jakarta, semua transportasi diambil oleh pemerintah, kan sosialis kan, diambil oleh pemerintah. Akhirnya aku takut ada kesulitan, agak punya pendapatannya. Datang Pak Anies, ada kebijakan apa namanya, Jaklingko. Jadi kayak angkot-angkot itu dimasukkan dalam transportasi publik yang dimanage oleh pemerintah. Ceritanya begitu kalau kemudian Pak Anies jadi ceritanya begini begitu. Jadi ketimpangan kekurangan-kekurangan yang dibuat kebijakan oleh Pak Jokowi, salah satunya kan memang tadi ada banyak pengusaha kita yang terjun bebas, ya seperti angkot dan sebagainya. Seperti halnya dulu misalnya Pak Ahok gitu kan, buat kan pasti setiap kebijakan ada efek negatifnya. Karena itu kemudian ditambahin dengan nama Pak Anies dengan Jaklingko itu. Tadinya arahnya, kalau Pak Anies nanti semua daerah akan, kalau nggak salah di Bengkulu ya, Bengkulu itu mungkin seperti Jakarta, transportasi publiknya. Ya sampai sekarang terus berantem. Waktu ekonomi sosialis dan KB. Nah, pilihannya yang sekarang lagi tren ya ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah juga akhirnya kemudian setelah dipikir-pikir kok bukan ekonomi syariah, tapi kapitalisme syariah gitu. Karena di sana masih ada, tetap aja pemerataan tidak juga terjadi, gitu kan? Kekayaan dimiliki oleh orang-orang tertentu, kayak kapitalis. Yang ada kapitalisme syariah itu, terus gimana ya? Ya,
supaya aman sebenarnya Indonesia itu ya harus bersandar sama Allah, sang pemilik semesta, pencipta semesta. Allah yang buat skenario kan? Anda tahu nggak skenario Allah gimana Indonesia nanti? Nggak tahu. Iya kan? Karena nggak tahu berarti kita harus mencari celah. Ya kemana aja, mau ke sosialis kayak mau ke Rusia kayak mau ke kapitalis, ke Amerika, ya mana yang penting aman kita dunia, ekonominya berjalan, ekonominya bertumbuh, itu penting. Di samping secara perlahan kita arahkan kepada pemerataan. Itulah ekonomi semesta. Jadi sandarannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa, tidak tahu. Sandarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu satu pemilik semesta. Yang kedua Rahman Rahim. Harus ingat. Lalu siapa yang mewarisi sifat Rahman Rahim? Nah, yang memandang semua makhluk bi'aini rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Siapa? Para nabi. Setelah itu siapa? Ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris nabi. Bukan ulama asal yang bisa ngaji doang. Bukan ulama yang macam-macam. Ulama itu satu ahli ilmi, yang kedua mengamalkan ilmunya, yang ketiga khauf, takut sama Allah. Makanya pakai kopiah. Tahu kopiah? Kopiah. Kopiah itu artinya takut sama. Kalau di perguruan tinggi nggak pakai kopiah, karena punya takut sama Allah. Kalau kiai baru, kadren baru takut sama Allah, kan gitu. Takut sama Allah. Nah, ulama-ulama inilah yang jadi sandaran. Jadi para nabi, para ulama ini yang jadi sandaran. Mereka, ya prajurit B, mereka bukan hanya punya ilmu, mengamalkan, tapi juga takut sama Allah dan memang berkhidmat kepada semesta. Mereka. Makanya ada yang bilang, oh ini ulama penjaga bumi, penjaga dunia, ada lapisan-lapisan ulama. Sehingga ketika ulama meninggal, biasanya alam pun menangis karena ya tadi persoalannya adalah bahwa mereka itu berkhidmat kepada semesta yang memang itu ditugaskan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bilang ada pakunya dunia. Jangankan itu di Jawa aja ada istilah macam-macam, paku gunung, paku bumi, gitu kan? Nah sebenarnya itu mereka itu arahnya bagaimana menjadi paku gunung supaya bumi ini menjadi seimbang, tak goncang, gitu. Ada kegoncangan-kegoncangannya. Nah, saya kira itu sandarannya yang pertama itu. Ya, sandarannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, para nabinya, ulama pewaris nabi. Ya, termasuk para aulia. Nah, kemudian ketika sandarannya seperti itu, Allahnya saja kan memandang kasih sayang kepada semua, mau yang kafir, mau yang mau kapitalis, mau sosialis, mau yang syariah maupun yang lain, memandang semua. Dan kenapa kemudian ya kita tidak gitu? Apalagi kita tidak tahu dengan siapa kita nanti akan diberikan dengan siapa atau siapa yang bisa menjadi sebab keselamatan ekonomi kita. Karena itu kita harus bekerja sama dengan siapapun. Jadi tadi menarik investasi dari negara manapun, ya, tapi di sana memberikan kesempatan pada para masyarakat untuk berpartisipasi seluas-luasnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan dalam. Saya ingat pandangannya Ki Khalil Bangkalan Madura, mungkin sudah saya sampaikan. Ketika Ki Khalil Bangkalan ditanya,
Yolin, ini ada santri asing ini, orang Cina. Saya mau jualan apa ya? Kata Yolin, udah jualan rokok aja. Bukan berarti saya lagi promosi rokok. Yuk, saya pikir memang kita itu terus aja produk unggulan kita termasuk tembakau kan? Ya sudah, jualan rokok aja. Kata Yolin apa? Boleh, silakan jualan rokok. Tapi artinya apa? Silakan orang berinvestasi dari negara manapun gitu. Tapi enggak, bahannya tembakonya dari Madura, gitu loh. Tembakonya dari Madura. Artinya apa? Ya dari dalam negeri. Kemudian dipasarkan ke seluruh pesantren di Nusantara. Nantinya berarti kan untuk keperluan domestik dulu, untuk untuk produk-produk yang berorientasi kepentingan pasar domestik. Itu pandangannya Kiai Khalil Bangkalan Madura yang kita bisa pahami dalam konteks sekarang seperti ini. Jadi saya kira itu yang jadi yang prinsip tadi sandarannya adalah Allah, Nabi, para ulama, warasatul anbiya itu apa? Kenapa? Karena memang ulama ini, mohon maaf nih, ulama-ulama yang warasatul anbiya ini dia ketat dengan dirinya. Berarti apa lagi? Dia ketat dengan dirinya. Bahkan dia makan pun dia nggak mau yang subhat, paham ya? Bahkan dia penghasilan pun apa selalu dia teliti. Dia sangat wara. Tapi untuk orang lain lebih luas, gitu loh. Paham ya? Itu yang kemudian dibilang bi'aini rahmah, memandang orang dengan pandangan kasih sayang. Gak kayak kita sekarang. Untuk kita yang diperluas, enak aja milih apa aja, gitu kan? Tapi gila orang lain, kamu harus begini, kamu harus begini. Enggak begitu. Jadi ulama-ulama warasatul anbiya, para nabi dulu itu enggak kayak gitu. Dia lebih mengetatkan dirinya dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam tindakannya, dalam semua aspek. Tapi dia memberikan kelonggaran kepada umat, bukan sebaliknya. Melonggarkan untuk dirinya, bebas aja, korupsi itu macam-macam gitu kan, giliran orang lain ketat. Nah, itu bukan begitu. Saya kira itu yang sehingga dengan seperti ini maka mudah-mudahan dengan ekonomi semesta ini mudah-mudahan ya soal korupsi ya mulai teratasi. Tadi juga soal korupsi mulai teratasi. Nah kalau bicara korupsi ya mulainya dari pendidikan umum. Pejabat-pejabatnya juga banyak urusan perguruan tinggi kan, iya kan? Berarti yang masalahnya di mana? Lembaga pendidikan. Ya mulai dari mahasiswanya, mulai dari dosennya, mulai dari pejabat kampusnya dan ya korupsinya sedikit. Tapi insya Allah kalau bersandar sama Allah, sama Nabi, sama ulama warasatul anbiya, secara perlahan korupsi bisa diminimalkan. Semua bisa diminimalkan. Tadi, karena pada akhirnya kan umat itu akan melihat tokoh. Itu pada akhirnya, oh iya, dia ngasih pandangan begitu luas, dia sendiri begitu ketat. Akhirnya kan tertarik gitu. Gak beda dengan dia ngasih pandangan begitu ketat begitu untuk dirinya sendiri malah seenaknya. Itu kan akhirnya kan orang wah nggak bisa begitu. Nah, setelah itu baru prinsip berikutnya adalah menarik investasi dari semua negara. Ya, ada yang jadi bagaimana strategi menarik investasi dari semua negara? Gimana strateginya? Yang pertama
kita bicara tantangannya dulu. Persaingannya dengan negara lain kan pasti ada. Kalau kita menandatangani persaingan dengan negara lain, ya, nah, itu kan penting harus tahu apa yang ditawarkan oleh negara lain. Nah, kemudian tantangannya lagi birokrasi yang rumit. Kadang untuk investasi juga, Masya Allah rumitnya, ya, belum ada pungutan sana sini. Makanya Pak Prabowo itu buat kebijakan ada badan penerimaan negara khusus, ada badan investasi sudah ada ya, menteri investasi. Karena itu infrastruktur belum memadai, investor ya banyak. Kemudian strateginya itu ya mempermudah perizinan, ya kan, memberikan insentif soal pajak, mungkin pinjaman sekaligus pajak juga. Akhir-akhir ini apa namanya? Elon Musk ya investasi apa? Internet ya, Starlink. Sekarang apa lagi ribut katanya apa pajaknya itu ya, namanya orang pertama bagaimana dia tertarik dulu investasi dari negara, setelah itu jangan ngomong pajak dulu, gimana ini apa produk yang ditawarkan oleh Elon Musk ini bisa diterima oleh masyarakat. Setelah dia establish, barulah bulan bicara pajak. Belum pajaknya gede, kabur. Akhirnya udah ada kebijakan sekarang insentif. Ya, kemudian kerjasama internasional ya, termasuk promosi investasi dan gimana menarik investor asing. Targetnya kita apa? Menarik investasi ke seluruh negara. Ya meningkatnya ya pertumbuhan ekonomi berjalan, walaupun di masa-masa Covid kemarin ya, tapi sekarang. Kemudian meningkatkan desa ini. Yang ketiga tentu meningkatkan kesejahteraan. Dan soal tadi bagaimana memberikan kesempatan partisipasi masyarakat seluas-luasnya ya tadi dilibatkan aja dalam soal perencanaan. Jadi apa-apa ya masyarakat harus diceritakan. Paling tidak di pihak aparatur desa itu ketika buat kebijakan, orang-orang warga masyarakat tahu yang apa adanya, tahu. Jangan lupa dalam soal pelaksanaannya ada tenaga kerja, ada termasuk soal pengawasan. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Qala al-mu'allif. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi mengenai ekonomi semesta. Teman-teman bisa lihat di link LMS ataupun di grup WhatsApp. Videonya sudah kami bagikan. Jadi beri waktu kami selama 7 menit untuk teman-teman nonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas R2E Pendidikan Ekonomi ingin mempresentasikan materi mengenai ekonomi semesta dari mata kuliah Akhlak dan Etika oleh dosen Baharudin Salim. Nama saya Destina Rahmawati dengan NPM 2023 14500 800. Perkenalkan, nama saya Cantika Zahra dengan NPM 2023 1450 0806. Nama saya Kesha Amelia dengan NPM 2023 14500 817. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ekonomi semesta.
Ekonomi semesta adalah konsep yang mengacu pada sistem ekonomi global, di mana interaksi ekonomi antar negara, perusahaan multinasional, dan individu secara keseluruhan membentuk jaringan ekonomi yang saling terhubung. Konsep ini menyoroti pentingnya kerjasama internasional, perdagangan internasional, dan individu secara keseluruhan, membentuk jaringan ekonomi yang saling terhubung. Konsep ini menyoroti pentingnya kerjasama internasional, perdagangan internasional, investasi asing, dan mobilitas faktor produksi dalam pembentukan pola produksi, distribusi, dan konsumsi di tingkat global. Ekonomi semesta adalah sebuah konsep yang masih baru dan belum banyak memiliki peribahasa atau pengertian. Namun, di sini ada beberapa interpretasi yang mungkin dari beberapa kalian sudah mengetahuinya. Yang pertama ada ekonomi makro global, yaitu ekonomi semesta dapat dilihat sebagai studi tentang ekonomi makro di tingkat global. Ini mencakup analisis tren ekonomi global seperti perdagangan internasional, investasi, dan aliran modal. Fokusnya adalah bagaimana ekonomi negara-negara di seluruh dunia saling terkait dan bagaimana peristiwa di satu negara dapat mempengaruhi negara yang lainnya. Yang kedua, yaitu ada ekonomi antar bintang. Ekonomi semesta juga dapat diinterpretasikan sebagai studi tentang ekonomi hipotesis di luar angkasa. Ini melibatkan spekulasi tentang bagaimana perdagangan dan aktivitas ekonomi dapat terjadi di antara koloni manusia di planet lain bahkan di galaksi lain. Yang ketiga, yaitu ekonomi spiritual. Ekonomi semesta dapat dilihat sebagai studi tentang hubungan antara spiritualitas dan ekonomi. Ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai spiritual dapat diterapkan pada sistem ekonomi dan bagaimana ekonomi dapat diubah untuk menjadi lebih etis dan berkelanjutan. Ekonomi holistik, yaitu ekonomi semesta, dapat diartikan sebagai pendekatan holistik untuk ekonomi yang mempertimbangkan dampak ekonomi dari semua aktivitas manusia, termasuk dampak terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial, yaitu pendekatan ini menekankan pada keberlanjutan dan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan manusia lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam ekonomi semesta. Yang pertama itu ada ekonomi pasar bebas. Ekonomi pasar bebas adalah penjualan barang dan jasa antar negara. Yang kedua ada ekonomi terbuka, yaitu negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Yang ketiga ada ekonomi global, yaitu perusahaan multinasional atau individu yang terkait secara global. Selanjutnya ada ekonomi pasar internasional, yaitu penawaran barang atau jasa secara internasional. Dan ada ekonomi internasional, yaitu interaksi ekonomi antar negara. Dan ekonomi globalisasi, yaitu mempelajari pengimplementasian dan proses globalisasi terhadap ekonomi. Selanjutnya ada ekonomi berbasis sumber daya alam, yaitu ada ekonomi berburu dan mengumpulkan, ekonomi agraria, dan ekonomi industri. Lalu ada ekonomi berbasis pertukaran, yaitu ekonomi barter dan ekonomi pasar. Dan yang terakhir ada ekonomi berbasis teknologi, yaitu ekonomi informasi dan ekonomi pengetahuan. Berikut penjelasan tentang fungsi ekonomi semesta. Fungsi ekonomi semesta adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua manusia, menggunakan sistem yang terkait dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Fungsi ekonomi semesta bagi Islam adalah untuk membangun ekonomi yang berpegang pada nilai-nilai Islam, yang mencakup keimanan, tauhid, kepemilikan, pemerataan, dan perbandingan. Fungsi ekonomi semesta bagi Islam juga memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani yang dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Berikut beberapa fungsi ekonomi semesta yang umum diterangkan oleh para ahli. Yang pertama, pendidikan ekonomi. Fungsi ekonomi semesta dalam pendidikan ekonomi adalah untuk memberikan ilmu dan pengetahuan tentang ekonomi, baik di peringkatan mikro maupun makro. Yang kedua, kebijakan ekonomi.
Fungsi ekonomi semesta dalam konteks kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik peningkatan waktu maupun peningkatan ruang. Prinsip utama ekonomi Islam bertolak kepada kepercayaan atau keyakinan bahwa aktivitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syariat Allah dan bertujuan akhir untuk Allah. Ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera dan mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Nilai-nilai dasar dalam membangun ekonomi Islam terdiri dari nilai kepemilikan, nilai keadilan, nilai keseimbangan, nilai kebebasan, dan nilai kebersamaan. Kesimpulannya adalah bahwa ekonomi dalam perspektif Islam mencakup aspek kehidupan manusia yang mengatur semua peraturan hidup yang lengkap, termasuk dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam memperingatkan dengan keras agar umat Islam tidak terlalu rakus dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan seseorang, merupakan sisi spiritual dari diri manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Yang mau nanya, tolong diri ya. Ambil gambarnya. Pertanyaannya, bagaimana mengintegrasikan konsep ekonomi semesta ke dalam kurikulum pendidikan ekonomi di perguruan tinggi? Apakah ada tantangan yang mungkin dihadapi? Ilmu ekonomi syariah kan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Boleh coba sebutin nggak nilai-nilai Islamnya apa aja? Bagaimana mengatasi permasalahan dari perspektif ekonomi semesta dan etika Islam? Saya akan menjawab pertanyaan dari Resti. Bagaimana mengintegrasikan konsep ekonomi semesta ke dalam kurikulum pendidikan ekonomi di perguruan tinggi? Apakah ada tantangan yang mungkin dihadapi? Jawabannya, mengintegrasikan konsep ekonomi semesta ke dalam kurikulum pendidikan ekonomi memang penting untuk membentuk pola pikir dan perilaku ekonomi yang sesuai nilai-nilai Islam. Beberapa langkah yang dapat ditempuh. Yang pertama, memasukkan mata kuliah khusus tentang ekonomi Islam dan ekonomi semesta sebagai mata kuliah wajib. Yang kedua, mengintegrasikan konsep dan nilai-nilai ekonomi semesta ke dalam mata kuliah ekonomi konvensional seperti mikroekonomi, manajemen, akuntansi, dan lain-lain. Yang ketiga, menyediakan referensi ekonomi Islam yang memadai sebagai sumber belajar mahasiswa. Sebagaimana Resti. Yang dari kesimpulan, yaitu ilmu ekonomi syariah kan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Sebutkan nilai-nilai Islamnya. Ilmu ekonomi syariah juga dikenal sebagai ekonomi Islam yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Beberapa nilai dasar yang terkait dengan ekonomi Islam antara lain yang pertama itu ada keadilan atau justice. Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Keadilan ini tidak hanya berfokus pada individu tetapi juga pada masyarakat dan lingkungan. Yang kedua ada keseimbangan atau balance, yaitu ekonomi Islam memprioritaskan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi termasuk keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Yang ketiga ada kebebasan atau freedom, yaitu ekonomi Islam menekankan pentingnya kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam berbisnis atau berinvestasi. Kebebasan ini harus dijamin tanpa mengorbankan hak-hak lain dan tanpa mengganggu keseimbangan. Yang keempat ada tanggung jawab, yaitu ekonomi Islam menekankan pentingnya tanggung jawab individu dan masyarakat dalam menggunakan sumber daya dan kekayaan. Yang kelima ada kesatuan atau unity, yaitu ekonomi Islam menekankan pentingnya kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam berbisnis dan berinvestasi. Jawab pertanyaan dari Anggap Putri. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi permasalahan ini dari perspektif ekonomi. Yang maksud dari pertanyaan tersebut itu adalah pendistribusian sumber daya yang kenyataannya itu masih
kesenjang antara negara kaya dengan negara miskin? Jawabannya adalah, jadi kalau kesenjangan ekonomi itu kan pasti di setiap negara tuh pasti memiliki kan, nggak cuma negara Indonesia, kayak sekarang aja negara-negara saat ini masih mengatasi polemik-polemik tentang kesenjangan ekonomi. Terus juga karena saat ini kondisi negara-negara masih banyak hal-hal yang belum ditanggulangi, gak cuma ekonomi sebenarnya, kayak perselisihan dan semacamnya. Terus kenapa permasalahan ini tuh dikaitkan dengan etika Islam? Karena negara-negara kaya itu harus menerapkan kebijakan yang adil. Jadi nggak cuma tentang ekonomi, tapi kadang tuh negara tuh meskipun tentang kerjasama, tapi mereka tuh masih kayak, kalau ke agama Islam masih kayak mereka masih memandang sebelah mata atau masih kurang menerima. Nah, hal tersebut itu harus kita perbaiki dengan cara meningkatkan kerjasama dan juga harus melakukan bantuan. Kayak pokoknya negara Islam kan masih kayak banyak polemik-polemik kalau di negara-negara tetangga, negara-negara sebelah, kayak negara yang saat ini Palestina, maaf, lagi mengalami banyak prihatin. Dan hal tersebut sebenarnya bukan cuma agama Islam, tapi banyak negara-negara kayak Katolik, Kristen juga masih terkena dampak buruk. Jadi sebenarnya tuh ekonomi itu kita semua tuh harus saling menguatkan, saling bersatu, karena negara itu akan tumbuh dan berkembang itu dengan bangsa-bangsanya yang bersatu, bukan berselisih atau berkonflik. Jadi jawabannya kayak gitu, Ineke. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Levi. Pertanyaan beliau adalah, apakah bisa perekonomian di Indonesia menganut ekonomi Islam secara menyeluruh? Jawabannya tentu bisa, karena penerapan ekonomi Islam itu memang cukup menantang, bukan berarti mustahil, yang artinya karena landasan Indonesia juga kan ada Pancasila, yang artinya kita bersifat menyeluruh. Jadi maupun agama kita apapun, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu atau apapun itu, sebenarnya ekonomi itu saling bersatu gitu loh, bukan tentang diskriminasi agama. Jadi kalau masih pandangan kita tentang agama terus, kayaknya itu udah kolot dan enggak, masih ketinggalan zaman. Jadi kalau mau ekonomi kita terus berkembang, ya pemikiran kita juga ikut harus berevolusi, gak cuma kayak gitu aja. Terus juga tantangannya itu pasti banyak, tapi kalau misalkan masyarakat mau dan turut serta dalam hal perkembangan ekonomi, maka insya Allah itu pasti bisa maju. Jadi jawaban saya kayak gitu Pak Lagi. Terima kasih. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dalam negeri, ya, pengolahannya di dalam negeri. Jadi jangan nanti ekspor mentah sudah diolah di sini, sehingga jadi itu nilai-nilai universal yang saya kira itu di semua negara pun menerima itu. Satu hal lagi, misalnya kalau ada investor asing berinvestasi ke sini, ya pasti mereka kan bawa misi ekonomi negaranya. Dia pasti juga bawa tenaga kerja asing. Besok nggak apa-apa lah, kan mereka kalau membawa tenaga kerja yang kira-kira di sini nggak ada, tapi pekerjaan yang bisa dilakukan sama kita di dalam negeri diserahkan kepada kita. Jadi kita nggak bisa dianti-anti. Silakan berinvestasi ke sini, tenaga kerja nggak boleh bawa ke sini. Mana mau? Kan kita punya misi ekonomi. Hal yang paling penting jujur tadi. Jangan dikorupsi. Coba korupsi
tambang timah berapa itu? Triliunan, ngerti kan? Kok bisa begitu? Ayo. Padahal kita kaya, padahal kita kalau kita semua kekayaan kita itu tidak di apa namanya dikelola dengan baik tanpa ada korupsi. Kalau kata Pak Mahfud, tahu berapa? Setiap partai berapa juta? Apa sekarang? Justru mereka yang korupsi kita ya, nanggung utang. Saya kira itu yang. Tapi semua itu harus dipahami. Juga salah lembaga pendidikan. Mereka yang kerja mereka juga lulusan perguruan tinggi. Jadi salah siapa? Salah kita juga. Lembaga pendidikan. Siapa yang